Aman? Ya. Oke. Oke, Bang, mungkin boleh diceritakan hari ini sidang seperti apa dan sebenarnya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nunggu. Untuk hari ini itu karena pada tanggal 26 Juni ada informasi untuk para relawan satu kemarin harus dicari keberadaannya karena ada informasi meninggal dunia. Kemudian hari ini sidang kedua untuk mengkonfirmasi itu dan ternyata relawan tadi tidak meninggal dunia, ya artinya belum jadi meninggal dunianya. Nah itu sih untuk hari ini itu sidang kedua dan para pihak sudah hadir semua. Kemudian sudah juga kami tanda tangani untuk berlanjut ke mediasi. Ya, itu. Mungkin udah ada tanggalnya Bang untuk mediasi sendiri? Untuk mediasi sudah ada, sudah tadi kami tanda tangan semua, para pihak juga sudah. Maksudnya para relawan juga sudah tanda tangani. Untuk mediasi pertamanya nanti di tanggal 17 Juli 2025, di mana salah satu tadi yang disampaikan oleh mediator untuk diwajibkan hadir langsung, ya orang yang digugat. Contohnya kami para pelawan, 2 orang klien kami akan kami hadirkan. Begitu juga dengan para terlawan wajib hadir di mediasi. Tapi kalau nanti nggak hadir, itu akan diminta oleh Pak Mediator nanti surat kuasa khusus. Nah itu. Tapi kan sedangkan posisi dari Tasno sendiri lagi di tahanan ya Bang, itu bagaimana sih Bang? Nah ini sebenarnya kami tadi juga diinformasikan oleh majelis hakim sendiri bahwa mohon maaf karena ternyata mereka berpedoman pada relasi panggilan aja, dan tadi kami mendapatkan informasi dari kuasa hukum dari Dede Tasno terlawan 1 bahwa itu lagi menjalani pidana penjara. Tadi terkonfirmasi bahwa di Lapas Makassar. Nah, sehingga hari ini kuasanya bisa hadir, artinya sudah diberikan kuasa ya, gitu sih. Oke Bang, tadi kan seperti kita wawancara tanyakan, kalau bahwasannya ini hanya mencari celah gugatan ini dari pihak Dede Tasno. Ini mungkin tanggapan Abang seperti apa sih, kan hanya mencari celah untuk menggagalkan eksekusi yang kemarin. Oke. Baik. Oke, begini. Di awal kami pernah menyampaikan bahwa tujuan dari kami melakukan gugatan perlawanan itu adalah ada dasarnya. Kami mengajukan gugatan itu tanpa dasar tidak mungkin. Kami di sini lawyer para pelawan adalah kami punya bukti untuk itu, bukan menyari-nyari kesalahan. Ini fakta dan benar-benar bahwa rumah yang dieksekusi itu adalah bukan rumah yang ada dalam pihak gugatan, ya, pada tahun 2015. Dan kemudian pada saat melakukan eksekusi itu juga tidak disebutkan dalam putusan itu apa objek yang dieksekusi. Yang dieksekusi nggak disebutkan objek milik klien kami itu. Nah, perlu kami jelaskan juga kepada teman-teman semua bahwa dalam melakukan eksekusi itu bunyi harus diperhatikan. Ada pedoman dari Mahkamah Agung ketika melakukan eksekusi suatu objek eksekusi, dilihat dulu apakah dikosongkan, apakah untuk diserahkan, atau untuk dibongkar. Kalau di dalam putusannya menyatakan hanya dikosongkan tanpa ada perintah pembubaran, apakah itu pelanggaran hukum? Teman-teman bisa menjawab itu, ya. Nah, yang terjadi adalah ketika di dalam putusan berdasarkan penetapan eksekusi itu diminta untuk pengosongan, tetapi yang terjadi di lapangan adalah pembongkaran. Teman-teman bisa menilai itu. Jadi bukan mencari celah. Ini fakta yang terjadi adalah sudah ada potensi pelanggaran hukum di sana. Nah, gitu. Oke, Bang. Tadi juga sempat tanyakan kalau bahwasannya rumah itu milik adik kandung dari Atta Larik sendiri, atau seperti apa nih Bang menanggapi? Pembenaran apa gimana? Iya. Adik kandung. Ya pokoknya masih saudara kandung, masih saudara kandung Atta Larik. Seperti apa nih mungkin pembenaran dari pihak Abang? Teman-teman kan sudah terkonfirmasi harusnya ya, bahwa terlawan 2 itu sudah mengkonfirmasi bahwa di tempat itu bukan miliknya dia, tapi dia pernah numpang di situ. Artinya secara tidak langsung sudah terjawablah bahwa
Atta Larissa adalah atau sebagai terlawan 2 itu bukan rumahnya dia. Dan terkait dengan siapa pemilik atas rumah itu adalah milik klien kami. Dan teman-teman yang harus tahu, dalam hukum pertanahan ada namanya ajas horizontal. Terkait dengan kepemilikan tanah, tidak secara otomatis pemilik rumah. Oke? Artinya kalau kami di sini fokus dulu di objek, ya. Makanya kami sampaikan gugatan kami ini gugatan perlawanan, bukan gugatan terkait dengan kepemilikan tanahnya dulu. Ya, nanti kami akan melakukan langkah itu, tetapi kami fokus terkait dengan adanya penetapan dan terlaksananya itu eksekusi pemerintah. Gitu. Jadi seharusnya sudah terkonfirmasi bahwa terlawan 2 itu mengatakan pernah saya numpang di rumah itu. Kan begitu. Bang, dia mungkin pernah numpangnya itu kapan ya Bang? Soalnya Nah. waktu pertama kali preskon Atta Larissa menyebut bahwa itu rumah pertama milik dia. Nah, itu kalau intinya klien kami itu dari tahun 2003-2004 sudah di rumah itu. Bagaimana untuk mengkonfirmasi pembuktiannya nanti kami sampaikan di pengadilan. Ya, kapan Atta Larissa tinggal di situ secara spesifik kami juga nggak tahu ya. Kapan, apakah tahun 2000 berapa, apakah tahun 2025 atau kapan, kan belum tahu. Gitu. Oke? Selanjutnya Mediasi. Berarti Atta Larissa akan datang ya Bang? Ya, harus datang sih. Ya, harus datang karena itu tadi diminta sama Pak Mediator. Katanya ini sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2012. selain abang juga berarti harus hadir. Ya, harus hadir. Kalau nanti nggak hadir, itu ada surat kuasa khusus untuk mewakili di mediasi dan memberikan kewenangan untuk dapat mengambil keputusan di mediasi. Ini akhirnya legal standing ya Pak? Bukan legal standing. Sebenarnya legal standing maksudnya dari para pihak. Oh iya, kalau itu sudah terkonfirmasi semua bahwa yang hadir tadi semua itu kan kuasa hukum, para pengacara yang hadir, para advokat. Artinya legal standing tadi sudah, karena sudah berjalan sidangnya, sudah berjalan. Karena kalau belum lengkap legal standing belum bisa. Jadi sudah berjalan.